Kita pendosa. Kita pendosa. Tapi Allah nggak buka aja dosa-dosa kita di hadapan orang lain. Para ulama mengatakan, idza ta'ajjaban nasu bika, jika ada orang kagum dengan Anda, sebenarnya yang dia kagumi adalah kehebatan Allah dalam menutup aib-aib Anda, bukan Andanya. Andanya mah pendosa. Kalau Allah bongkar aib Anda, mereka muntah melihat Anda. Sebenarnya yang mereka kagumi itu kemampuan Allah dalam menutup aib kita. Seakan-akan kita soleh, seakan-akan kita soleha, seakan-akan kita pemuda hijrah, seakan-akan kita pemudi hijrah, seakan-akan kita ustadz yang dipanuti. Enggak. Kita hanya pendosa. Maka minta kepada Allah, jangan sombong. Sebagian ahli ilmu itu mengatakan anak muda yang menjalankan sunnah Nabi SAW inci demi inci dalam kehidupannya itu akan terlihat lebih dewasa dan matang dibanding umurnya. Umur boleh 20 tahun, 25, 30, tapi cara berpikirnya tuh matang, cara memandang semua masalah tuh matang. Bukan karena dia yang jago, enggak, dia mah tetap anak muda, tetap 20 tahun, mungkin 30 tahun, tapi pattern yang dia gunakan, lifestyle yang dia gunakan, pola hidup yang dia terapkan, itu pola hidup manusia yang paling matang, manusia terbaik yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Rasuluna wa Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Ya gimana enggak lebih matang? Gimana enggak keren banget gayanya? Yang di copy paste itu polanya manusia terbaik, bukan dianya, tapi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita yang banyak melakukan khilaf, kita yang banyak melakukan kesalahan, kita yang dikatakan Nabi SAW, kullu bani Adam khata', semua anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang terbaik dari mereka yang banyak melakukan kesalahan tersebut adalah orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau pulang ke rumah larut malam, lalu kita udah bawa kunci, maka kita nggak terlalu peduli dan khawatir apabila orang rumah ngegembok pintu gerbang pagar rumah kita. Kenapa? Kita bawa kunci. Begitu sampai depan pagar, pagarnya digembok. Gemboknya gede banget. Gak usah khawatir. Mau gemboknya segede apapun, seribet apapun, secanggih apapun, selama kita punya kuncinya, tinggal masukin, puter, cetlek, buka tuh pintu, masuk deh. Yang jadi masalah kan kita nggak bawa kuncinya, itu yang repot. Yang penting itu kita bawa kunci, itu yang paling penting dalam hidup. Bukan mikirin gemboknya segede apa. Sebagian orang mikirin gemboknya gede banget mas. Kita butuh kunci, kunci solusi, kunci rizki, dan kuncinya adalah takwa. Setiap dosa yang diancam oleh oleh Allah dan Rasulnya dengan hukuman yang khusus, hukuman yang khusus, uqubatan khassah, atau ancaman khusus, hukuman khusus atau ancaman khusus. Setiap dosa yang menyebabkan Nabi melaknat pelakunya, maka itu dosa besar, atau Allah melaknat pelakunya, itu dosa besar. Jadi setiap dosa yang mengundang laknat itu dosa besar. Selalu diingat tuh. Jadi kalau ketemu ayat atau hadis di situ pelakunya dilaknat, itu dosa besar. Atau masuk laknat juga murka, godob, mengundang yang membuat Allah murka atau Nabi marah, itu dosa besar.
Orang yang merasa diri kecil, merasa diri kerdil, nggak gampang mengklaim, nggak gampang merasa diri di atas. Nah, itu yang harus ada dalam diri kita masing-masing. Dan kalaupun kita harus mengkritik seseorang, itu semata-mata tanggung jawab dan amanat. Amanat amar ma'ruf nahi mungkar, bukan merasa diri lebih suci dari yang kita kritik.